seorang raja yang besar di situ. Raja ini menarik. Kalau menurut dulu dia punya nama yang di dalam pasangan linguistik mana pemilihnya tidak ada. Jadi namanya nama khas Indonesia. Namanya Atutirem. Raja itu namanya Atutirem. Itu sama macam juga kakeknya Mulawarman itu kan. Ini asli orang orang Kalimantan. Dia seperti bapaknya yang juga pakai nama Indo-Sanskrit, juga Mulawarman. Namanya itu Kuntungga. Tidak ada dalam bahasa yang ada di Indonesia. Atutirem ini menampung sang pangeran dari dikawinkan dengan putri sulungnya, dan begitu dia mati diambil lagi dan diperlukan buat kerajaannya menjadi sesuatu negara Perak yang disebut terus dalam geografi atau Salaka, negara Salaka itu Perak. Nah, sejak kedatangan orang India itu yang notabene India adalah waktu yang disebut untuk kerajaan kontinental atau daratan mulai muncul satu bentuk adat baru yang memusat di darat, memusat di gunung, memusat di istana, memusat di Melayu, memusat di Singgasana, dan akhirnya pada seorang raja. Kenapa gunung? Karena gunung bagi adat daratan mulai dari Cina sampai Mesir bentuknya seperti ini adalah satu puncak pencapaian manusia untuk mendekati hal yang paling supranatural dan tidak bisa dicapai. Karena disitulah bumi dan langit bertemu. Sehingga siapapun mencapai puncak gunung akan dianggap memiliki tingkat kemampuan tersendiri secara supranatural. Tidak hanya kalau sultan Jogja atau yang lain harus mengambil seluruh gunung atau berapi itu di seluruh daratan. Dan sebenarnya saya bisa jelaskan dengan cara lain, itu adalah satu bentuk adat yang secara sengaja, secara sistematik mengumpulkan kombinasi lagu-lagu adat yang sangat maju. Dokumen seperti itu. Ya, itu dilambang. Kalau di Mari tidak maju. Kenapa? Karena horizonnya adalah horizon datar. Lalu misi kesetaraan dan lain-lain. Kalau gunung sudah memperlihatkan bahwa ada puncak kekuatan yang paling atas dan itu sangat kecil dan akhirnya menjadi tunggal mendominasi kekuatan yang lebih besar kekuatan daripada rakyat jelata. Tidak aneh raja-raja itu mengambil dari sentuhan dewa di Cina, di Jepang dan lain-lain. Nah, inilah satu adat yang menurut saya menjadi permadani merah untuk kedatangan para kolonialis Oksidental atau kontinental dari Portugis, Spanyol, Inggris, Arab, Cina dan yang lain-lain menanam atau membenamkan satu peradaban yang kecenderungannya lebih membela daratan ketimbang lautan. Dan itu saya tidak mau segarkan secara militeristik. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah kemudian bagaimana kita bisa berbuat dalam kondisi yang seperti itu. Menurut saya negeri ini sudah diselimuti oleh satu tabut atau satu karpet tebal yang menutupi realitas kita saat ini, yang membuat kita menjadi semacam bangsa yang mengalami skizofrenia kultural. Pada titik tertentu Anda merasa sebagai manusia modern yang rasional, empirik dan yang lainnya, tapi pada bagian yang lainnya sebenarnya kita menyimpan hal yang primordial yang kadang-kadang mistik dan lebih ini menyebabkan standar apapun yang berlaku dalam hidup menjadi rancu dan kita kehilangan pegangan. Mana yang kita pegang dalam kehidupan formal di atas kertas, rasional, dalam kehidupan pribadi kita hitung-hitung hal-hal seperti yang tidak fisik. Nah, kerancuan ini semakin menghilang ketika kita mengadopsi secara gila-gilaan semua konsep atau satu tata cara hidup yang disebut dengan modern. Dan menurut saya, Franklin Harris adalah orang yang turut berperan kuat di dalam kehidupan adat itu. Civilization pada sesuatu. Ketika dia mengadop dari Eropa begitu saja, prinsip-prinsip dasar kenegaraan, kemasyarakatan, hukum sosial yang penting yang harus kita teruskan.
Sebenarnya kegelisahan itu muncul pada tahun 30-an dalam topik kebudayaan, ya. Sanusi Pani, Pani dan yang lain. Tidak harus seperti itu. Dia menyerang dengan Sabana. Dan kegelisahan itu ditangkap oleh Supomo, ditangkap oleh Soekarno dan yang lain, bahwa ternyata seluruh ide yang ada dari sana itu tidak benar. Kami menolak human rights, kami menolak individualisme, kami menolak kebebasan, nah liberal gitu kan. Kalau sekarang Supomo kan kita memilih kekeluargaan dan kekeluargaan. Mereka mencoba mencerahkan satu, tapi realitas bahkan ketika Soekarno mengatakan musuh terbesar kita dalam kapitalisme yang berbentuk uang, yang di dalam bentuk prakteknya adalah pasar saham. Gimana begitu? Pasar saham dan valuta, ya. Karena itu prakteknya sampai hari ini. Artinya situasi yang seperti itu sudah sejak tahun 45 dikendalikan atau dipengaruhi sedemikian rupa agar justru ide-ide yang occidental itu menjadi jati diri kita. Jadi menurut saya, kalau kita ingin memperbaiki diri, kita harus memiliki keberanian. Untuk pertama, kalau tidak menolak, mengoreksi habis apa jadi diri kita yang